Bismillahirrahmanirrahim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 37, ayat yang lumayan panjang tapi sayangnya sering dipotong-potong sama laki-laki. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin untuk wanita. Mereka sering memotong ayat ini laki-laki, jadi ayat ini dijadikan dalil untuk menginjak-injak wanita. Salah, ayat ini panjang. Tadi lama kan bacanya Bu ya? Ayat ini panjang sambungannya. Qawwamun 'alan nisa, kenapa laki-laki boleh menjadi pemimpin wanita? Karena bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena ada sesuatu yang diberikan oleh Allah untuk laki-laki bagi seorang wanita. Laki-laki yang menafkahi wanita, laki-laki yang mengayomi wanita. Kalau laki-laki tidak bisa menafkahi, ngapain jadi pemimpin? Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Ustadz Syam. Ini termasuk ayat favorit bagi kita semua. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan mendengarkan sebuah kisah teladan dari seorang tabi'in bernama Syurai Al-Qadi. Syurai Al-Qadi diamanahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi seorang hakim. Suatu ketika berjalan dalam sebuah perkampungan bernama Perkampungan Bani Tamim dan melihat ada wanita tua dan wanita muda sedang duduk-duduk di sebuah tikar. Dan kemudian Syurai Al-Qadi ini merasa kehausan dan meminta minum kepada wanita tersebut. Ternyata mereka adalah ibu dan anak. Dan wanita ini, gadis ini sangat cantik sekali. Sehingga ketika Syurai Al-Qadi sudah meminta minum, ia berbisik-bisik dengan sang ibu. Ibu, apakah ini anakmu? Sang ibu mengatakan, betul ini anak saya. Apakah dia sudah menikah, sudah punya suami? Belum. Kalau aku yang menjadi suaminya, aku meminangnya bagaimana ibu? Kata Syurai Al-Qadi. Maka sang ibu hanya menjawab, kalau engkau sekufu dengannya, sepadan dengannya, kenapa tidak? Maka Syurai Al-Qadi pun pulang ke rumah, ternyata hatinya bimbang. Hatinya gelisah, terbayang-bayang dengan wajah cantik dari wanita Bani Tamim tersebut. Kemudian pada akhirnya, singkat cerita, mereka pun menikah. Di awal-awal pernikahan, sebenarnya di dalam hati Syurai Al-Qadi merasa agak sedikit bimbang karena terlalu cepat ia memutuskan untuk menikah. Ia kemudian teringat, suku Bani Tamim itu adalah orang-orang yang biasanya wanitanya perangainya sangat buruk. Kata-katanya sangat kasar, pastilah istriku ini juga punya perangai seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Syurai Al-Qadi, ia paham bahwa ialah pemimpin bagi keluarganya. Maka ia pun pada akhirnya di hari pertama pernikahan tak banyak kata-kata. Syurai Al-Qadi hanya melakukan sholat 2 rakaat.
Ia hanya berkata pada istrinya, engkau tahu sebelum kita bersatu, kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Tanpa mengajak, tiba-tiba istrinya pun ikut sholat di belakangnya. Suraya Al-Qadi pun tersenyum. Dan di malam hari ketika malam pertama mereka, Suraya Al-Qadi mengajak istrinya untuk bersama-sama. Sang istri mengatakan, nanti dulu, engkau ini orang asing bagiku dan kita baru sebentar saja berkenalan. Bolehkah malam ini kita berbincang saja satu sama lain? Beritahu aku apa yang kamu sukai, apa yang tidak kamu sukai. Dan aku pun akan memberitahu apa yang aku sukai dan apa yang tidak aku sukai. Agar aku bisa menjalankan hal-hal yang kau sukai dan aku tidak menjalankan hal-hal yang kau benci. Setahun kemudian dari pernikahan tersebut, sang ibu dari wanita ini datang ke rumah. Bagaimana keadaan anakku, putriku? Lalu Suraya Al-Qadi mengatakan, wahai ibu, terima kasih karena telah mendidik anak yang luar biasa, sangat baik. Istriku ini, anakmu ini sangat melayaniku dengan baik. Sang ibu terkaget-kaget karena ia paham watak dari anak kandungnya ini. Ia mengatakan, wahai Suraya Al-Qadi, engkau tahu biasanya wanita berubah itu ketika terjadi 2 hal. Pertama, karena memang suaminya mampu membimbingnya dengan baik. Kedua, kalau dia sudah punya anak. Ternyata engkau belum dikaruniai anak. Dan aku heran karena anakku yang masih muda belia ini bisa berubah karena bimbingan darimu. Wahai Suraya Al-Qadi, kalau engkau lihat anakku ini, istrimu ini durhaka, pukul saja. Maka apa yang terjadi? Selama 20 tahun pernikahan, Suraya Al-Qadi sama sekali tidak pernah memukul istrinya. Sama sekali tidak pernah mencela istrinya. Dan pernikahan ini pun menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Apa hikmah dari kisah ini? Seorang istri bisa menjadi baik. Seorang istri bisa berubah melayani suami dengan baik. Karena sang suami menjalankan fungsi sebagai qawam dengan baik. Apa itu? Memberikan contoh teladan yang baik. Menasihati dengan lemah lembut. Karena paham wanita terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau keras, kalau kasar, maka dia akan patah. Dan kalau dibiarkan tetap bengkok, maka berlemah lembutlah terhadap wanita. Dan wanita itu akan patuh terhadapmu, insya Allah. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Ya. Istri itu pasangan buat suami. Betul. Suami itu pasangan buat istri. Betul. Artinya partner. Partner. Coba nih kita ngobrol sama Naura sebentar. Ini kan ada pengantin baru, ada pengantin yang agak lebih lama. Iya. Pengantin yang agak lebih lama dulu kita tanya ya. Kalau Iya. Usi gimana Usi? Selama pernikahan ada gak ngerasa terbebani atau mungkin merasa aduh apa ya. Kok gisi suami gue nyuruh-nyuruh gue kayak gini kayak gitu segala macem gitu loh. Ada gak perasaan kayak gitu? Alhamdulillah sih enggak. Atau Enggak ya? jadi berubah Alhamdulillah. akhlaknya karena Atau berubah pengaruh. karena suami jadi lebih baik atau bagaimana nih? Yang pasti karena suami juga sering mengingatkan sholat. Kayak misalnya kalau lagi syuting gitu, jangan lupa sholat gitu. Masih agak baru Mas Ini Fadli, masih agak bagus. baru. Kalau satu lagi dari Nina sendiri gimana nih? Nina atau Leli? Nina, Leli. Iya Leli. Pengantin baru. Masya Allah suaminya baik banget, selalu ngasih tahu yang baik-baik. Tapi kadang kitanya suka, nanti dulu ya, tapi dia tetap ngingetin lembut. Makanya sekarang tuh jadi ya lebih baik lagi lah insya Allah. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Iya, Masya Allah gini, ini luar biasa nih Pak Ustadz. Masalahnya wanita itu memang harus begitu. Betul. Istri itu adalah mendukung suami Betul. dalam hal untuk penghambaan Betul. kepada Allah. Masya Begitu Allah. pula suami menuntun istri. Iya. Karena Kalau gitu- bertanggung jawab kepada istri adalah suami. Betul Pak Ustadz. Kalau gitu langsung aja nih kita coba tarik kesimpulan sedikit Pak Ustadz dari pertemuan kita hari ini. Silakan. Jadi gini, kalau berbicara tentang kehidupan hidup dan rumah tangga, mumpun di bulan suci Ramadan ini, sebaiknya kita ambil, apa mengambilnya? Mengambil manfaat dengan bentuk pembelajaran dari hidup di bulan suci Ramadan. Ingat ya, pelajaran di bulan suci Ramadan itu luar biasa. Kenapa? Karena dengan bulan suci Ramadan, suami, istri, anak, orang tua ke anak, itu makin dekat, makin akrab. Karena pasti kebersamaan lebih banyak di bulan suci Ramadan. Ayo, jadikan Ramadan bulan pembelajaran agar kita bisa meraih keberkahan bulan suci Ramadan. Amin. Masya Allah, alhamdulillahirobbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Dari tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Maulana, Ustadz Zauki dan juga Ustadz Syam. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak juga buat Naura dan juga Terry Putri yang sudah hadir di Islam Itu Indah. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini, kita akan melihat terlebih dahulu penampilan dari Naura yang membawakan lagu Berhenti Bersedih.
cobaan membuatku semakin kuat untuk berhenti bersedih dan menanti bahagia kembali mengisi. Ku berhenti bersedih dan takkan menunggu takdir. Ku sadari ku harus berubah, ku harus bahagia lagi. Lupakanlah luka duka, cinta telah berlalu. Tegar menghadapi kenyataan membuatku semakin kuat. Ku berhenti bersedih dan menanti bahagia kembali mengisi. Ku berhenti bersedih dan takkan menunggu takdir. Ku sadari ku harus berubah, ku harus bahagia lagi. Berhenti bersedih dan berhenti bahagia kembali mengisi. Ku berhenti bersedih dan takkan menunggu takdir. Ku sadari ku harus berubah,